ininya menjadi capital. Teks 1 juga merupakan menggunakan beberapa conjunction seperti so, then, and. Nah, itu tag ini merupakan tag yang kohesif. Tag ini merupakan tag yang apa? Yang koheren ya, koheren. Yang koheren, terus apa lagi? Yang koheren dengan menggunakan, nah itu, alat bantu kohesif ya. Yang tadi yang kita bahas itu adalah alat bantu. Alat bantu kohesif, substitution, reference, conjunction, itu alat bantu. Jadi untuk Siti ya, ini jelas recon. Kemudian yang dibutuhkan itu di sini bagaimana penggunaan referen. Nah ini harus ceritakan. Bagaimana keterkaitan leksikalnya, lexical relationnya, bagaimana logical relationnya, logis tidak, bagaimana penggunaan substitution, gitu ya. Yang nanti perlu ditambahkan lagi di sini. Oke. Ada pertanyaan nggak, Siti? Silakan. Tambahan-tambahannya ini ya, penggunaan referennya bagaimana ya, keterkaitan antara leksikalnya, antara pemilihan katanya bagaimana ya, logical relationnya, logis tidak teks tersebut. Ada penggunaan substitution nggak? Gitu. Ayo kelompoknya Nidaul, Hasanati. Ada pertanyaan silakan, Nida. Nanti Pak ini di revisi ulang. Iya, revisi ulang. Setelah direvisi nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris karena nanti UTS UAS-nya bahasa Inggris. Oh iya Pak. Ya latihan nggak apa-apa bahasa Indonesia dulu. Nanti minta ini kalau mata kuliahnya seiring nggak ya semester 4 tentang translation. Ini bisa jadi bahan dosen translation in language education-nya. Ya, Pak. Bu Anti ya mengajar ya. Interpreting ya Bu Anti ya. Ini language apa? Discourse. Iya, Pak. Ya. Iya, Nah, Pak, ini betul. tag ini bisa Bu jadi bahan. Oh, siap, Abah. Iya. Nanti Translation in educational discourse ya, Bah ya? Iya, betul. Siap. Jadi memang bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa kan, namanya juga berat ya, CDA. Nanti setelah itu baru menggunakan ilmu dari translation in educational discourse. Bagus. Siap, Abah. Terus kelima ya. Pada contoh yang kelima merupakan, nah ini ya, jadi padanya hilang. Paham ya maksudnya? Ya, Pak. Ya, jadi hati-hati kalau menggunakan kata depannya. Pada, dalam misalnya, itu biasanya tidak ada subjeknya berikutnya, itu memang kenyataannya begitu. Di Unsika juga begitu, sama mahasiswa se-Indonesia kayaknya begitu ya. Waktu SMA-nya mungkin nggak begitu diberi bekal ya, bahwa hati-hati kalau penggunaan kata depan biasanya tidak ada subjeknya, kan no subject no meaning nanti. Jadi contoh teks yang kelima merupakan, nah ini baru sebuah apa nih? Sebuah tag ini contoh tag kelima merupakan harusnya tag apa? Recon ya. Recon jelas. Dia menggunakan verb 2 ya karena dia menceritakan masa lalu ya. Kemudian di dalam tag ini, nah karena di dalam ini kan penyakit. Tag ini menggunakan kalimat yang simple. Betulkah kalimatnya simple? Simple itu apa artinya simple? Siti, apa yang disebut kalimat simple itu?
sederhana, singkat. Kalau kalimat simpel ada pengertian lain ya, Siti ya. Jadi kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek, satu verb. Nah, itu namanya kalimat simpel. Mungkin maksud lainnya bisa juga, jadi kalimatnya tidak terlalu banyak misalnya. Kalau yang kalimat keempat itu misalnya ada 20 kalimat, ini hanya misalnya 10. Nah, itu bisa juga kalimatnya simpel. Tapi bukan bermakna kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, di sini Siti yang mana yang dimaksud kalimat simpel itu? Ataukah semua kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu verb? Atau yang dimaksud Siti jumlah kalimatnya tidak terlalu banyak? Yang mana jumlah kalimatnya tidak terlalu banyak. Nah, itu harus dihitung Siti ya. Jadi tag ini berjumlah, nah begitu Siti. Tidak boleh menggunakan kualitatif, walaupun ini kualitatif. Jadi kuantitatif itu data, bukan penelitian kuantitatif, beda lagi ya. Jadi di dalam analisis tag itu harus datanya kuantitatif. Kalau berhubungan dengan jumlah kalimat, jumlah klausa, makanya diberi kode dulu. Klausa 1, klausa 2, klausa 3, ada berapa klausa nih di tag ini. Baru dibahas satu-satu, begitu ya, nanti praktek yang profesionalnya. Jadi tag ini misalnya berjumlah, nah gitu, Siti. Jangan menggunakan kalimat yang kualitatif. Berjumlah misalnya ya, berapa kalimat gitu. Atau boleh menggunakan klausa ya, karena alat analisis itu klausa. Dan tidak terlalu menggunakan banyak ulang kata. Ya bagus ya, benar ini. Sehingga lebih mudah dipahami. Ini penggunaan koma, hati-hati ya. Kalau pesannya sudah selesai, period aja, full stop saja ya. Nanti kalimat baru gitu. Nah di sini kalau mau digunakanlah apa Siti yang tadi kita belajar itu supaya koheren. Menggunakan apa Siti? Menggunakan conjunction Siti, coba menggunakan conjunction di sini. Contoh tag yang kelima merupakan tag recon yang menggunakan verba kedua. Kemudian tag ini, nah ini kan sudah kalimat baru nih. Nah, gitu misalnya ditambah tag ini juga, nah itu lebih koheren. Terus misalnya ada lagi kalimat baru, tambahan pula, seperti itu ya, kalau bahasa Indonesia. In addition atau additionally, nah di bahasa Inggris itu begitu ya. Moreover, furthermore, nah itu digunakan di situ. Terus apa? Tag ini tidak menggunakan konjungsi, betulkah? Tidak ada konjungsinya? Ada mungkin ya, Siti ya, ada. Masa tidak menggunakan konjungsi? Iya ada Pak, Ya, sedikit. Ya sedikit ya. Nah sedikitnya itu paling 3, nah sebutkan aja. Tag ini menggunakan konjungsi and misalnya does atau misalnya then gitu. Kan nggak banyak ya. Ya seperti itu. Jadi lebih berkualitas. Terakhir tag ini termasuk tag yang kohesif dan koheren. Ya betul. Ya sudah bagus ya segini. Nanti latihan lagi, akhirnya menjadi bertambah terus ya kualitas analisis kita. Dan tanpa terasa nanti saat membuat skripsi mudah, ringan sekali. Baik bagi mahasiswanya maupun bagi pembimbingnya. Nah, itu yang penting. Terus ya, punya siapa? Royhan ya. Ada Royhannya ada. Hadir nggak? Royhannya izin, Abah. Izin ya. Ya, ada acara di sekolah. Diwakili siapa? Sahrul ada ya? Sahrul ada, Sahrul. Ya, Sahrul. The result of analysis, tag, genre. Nah, ini hindari seperti ini ya, Sahrul.
ini harus dimasukkan di dalam analisis. Ya, dimasukkan di dalam analisisnya. Jangan dibuat seperti pointer-pointer seperti ini. Langsung aja digabungkan di dalam analisis. Seperti ini ya. Kita dapat melihat bahwa kumpulan kausa di atas bukan sebuah tag yang koheren, walaupun urutan event kejadiannya dituangkan secara berurutan. Nah, harusnya sebutkan jenis tagnya apa. Jadi dimulai dengan itu ya. Teks misalnya. Atau pakai contoh. Contoh teks keempat merupakan teks recon. Nah, gitu. Baru dianalisis. Jadi tagnya dulu sebutkan. Gitu. Tag tersebut, nah, gitu ya. Tag tersebut. Nah, ini yang disebut koheren. Tag tersebut, nah baru. Misalnya lanjut kemana? Teks disebut dapat ya, dinilai sebagai tag yang koheren dan kohesif. Baru reason-nya ya, ini kan baru klaim ya. Jadi urutannya ingat ya, pertama kita membuat pernyataan gitu ya, ini digunakan ini rumusnya. Kemudian alasan apa, baru kalau nanti sebenarnya harus ada bukti, tapi sekarang mungkin nggak perlu ada bukti ya, sampai alasan sudah cukup. Kalau nanti ditambah dengan harus berkualitas sumbernya, kan evidence itu artinya dari sumber-sumbernya, dari referensi. Sekarang minimal claim reason aja dulu. Klaimnya, contoh tag keempat merupakan jenis tag recon. Alasannya, nah gini. Alasannya apa? Coba, Sahrul. Kenapa disebut recon, Sahrul? Ini kan baru klaim nih, namanya klaim, pernyataan ini. Contoh tag keempat merupakan jenis tag recon. Reason, nah sekarang alasannya dulu apa? Di sini, isi. Sahrul. Gimana? Tag recon itu gimana cirinya? Ciri tag recon itu apa? Sahrul kemarin tuh. Karena apa? Karena pada klausa pertama merupakan, nah gitu kan? Merupakan apa kalau recon itu? Merupakan tahap orientation gitu. Ya Pak, maaf. Tadi nyari tempat sepi dulu. Terus Rame ibu-ibu. Aduh. Nggak apa-apa. Terus klausa kedua sampai ke berapa nanti merupakan tahap apa kalau recon itu setelah orientation itu? Sequence of event gitu ya. Ya, Nah, itu dulu. Itu yang dimaksud claim reason itu. Jadi mengatakan recon apa alasannya? Karena ada bukti. Pertama itu orientasi dulu, kedua dan selanjutnya baru peristiwa-peristiwanya, susunan kegiatannya, gitu. Eventnya gitu. Nah, begitu ya. Terus teks tersebut dapat nilai koheren dan kohesif. Nah, itu namanya claim. Reason lagi begitu. Terus saya begitu. Nanti kalau deskripsi harus ada evidence, siapa yang mendukung alasan ini. Nah, itu baru cari referensi-referensi mendownload ya di artikel jurnal internasional ya, Pak. itu. Ya, sekarang mah cukup latihannya claim reason aja dulu. Ya. Oke ya, ini tinggal dilengkapi ya. Ada yang sudah bagus ya. Kumpulan klausa di atas tidak terlalu kohesif karena kurangnya penggunaan konjungsi, sehingga kalimatnya tidak saling berkesinambungan. Kenapa tidak terlalu kohesif? Bukankah ada konjungsi di sini ya, seperti then, and, gitu kan? Jadi statement ini kurang tepat ya.
kurang tepat. Di sini sudah saya beri komen nih. Bukankah ada penggunaan konjungsi di teks tersebut seperti then, and? Terus simpulannya kurang tepat. Nanti diperbaiki ya. Ya, siap. Paham ya ini ya? Jadi memulai Insya dengan Allah. apa? Ya. Dengan analisis kalimatnya harus dimasukkan ke dalam analisis. Ya, kalimat ini. Jenis tagnya jangan tag genre, recon tag, tag tense use. Nah, bukan Ya. begitu. Jadi langsung di analisisnya ini. Di sini, dari sini. Nah, dari sini. Terus hindari, ini tadi ya, hindari kata depan ya, kalau belum terbiasa. Kecuali kita sudah disiplin gitu. Setelah kata depan, subjek. Di otak kita itu subjek. Kalau tidak, lolos itu ya, subjeknya hilang. Itu penyakit itu. Semua mahasiswa begitu di Indonesia. Iya. Mungkin waktu sekolah menengahnya sama ya, se-Indonesia itu kurang dibimbing ya, mungkin asal-asal aja gitu. Asal lulus UN ya. Terus yang kelima, tadi sudah melihat yang punya Siti ya. Ini Siti sama ya. upah ya. Nah, ini sama ya, Sarul ya. Ya, ini dimasukkan ke sini ya. Jadi pembukaannya kira-kira seperti ini ya. Contoh tag kelima merupakan jenis tag apa, terus alasannya apa, gitu ya. Terus baru tag tersebut baik atau tidak. Oke. Ya sama sih, pada dasarnya sama. Ya. Jadi sebutkan jenis tagnya apa sebagai bukti bahwa tag ini mempunyai generic coherence. Karena kalau disebutkan tag ini recon tag, berarti dia itu mempunyai coherent sebagai tipenya generic coherent. Kalau kita bisa tahu topiknya apa, siapa yang menulis, itu berarti mempunyai sifat situational coherent, begitu kan? Dua coherent situational yang context of situation, ya. Kemudian si context of culture adalah generic coherence. Itu dua hal penting. Ada pertanyaan, Sarul? Ya mungkin cukup Pak, insya Allah. Ya, tinggal berlatih sih, nggak akan Ya. langsung ini lancar. Ini udah luar biasa ya, alhamdulillah luar biasa. Terus grup yang terakhir Siti Febrianti. Di dalam teks tersebut terdapat pengulangan kalimat seperti pada klausa keempat, kelima, dan keenam. Untuk keempat ya. Pada klausa keempat dan kelima memiliki, nah ini ya, ini penyakit tadi ya, ini klausa, nah gitu. Jadi langsung aja induknya. Klausa keempat, kelima memiliki maksud yang sama, maka lebih baik salah satu klausa dihapus saja. Pada klausa keenam, kalimat out of the box of chocolate. Nah, ini bukan kalimat ya, tapi apa? Out of the box of chocolates disebut apa? Bukan kalimat. Disebut frasa. Jangan lupa. Frasa. Iya, frasa. Karena nggak ada subjek, nggak ada verb. Jadi ini kumpulan dari kata. Group of word itu phrase. Ingat lagi tentang level of language ya. Nanti kita belajar lagi nih. Setelah ini kita belajar ini. Jadi frasa out of the box of chocolate lebih baik dihapus karena kalimat di coklat. Nah ini baru benar. Karena ini subjek, ini verb. Nah ini baru kalimat. Sudah cukupnya. Lalu pada klausa kedua tidak perlu menyebutkan kalimat. Nah bukan kalimat lagi kan. Frasa ya, frasa. Frasa bukan kalimat. Harus bisa membedakan ya. Kalimat, frasa itu beda. Kalau kalimat itu gabungan dari frasa yang mempunyai sedikitnya satu subjek dan satu verb, baru disebut kalimat. Atau klausa juga sama. Pada klausa ketiga, secara gramatikal masih ada yang salah, yaitu she put, seharusnya she puts. Nah ini tidak tepat ya. Siti Febrianti. Kan ini recon ya. Verb 1 dari put itu apa? Verb 1-nya put. Verb 2-nya apa? Verb 2-nya apa?
would ya. Verb 3-nya apa? Betul nggak gitu? Betul nggak begitu? Iya betul. Ini kan dikon. Dikon itu past tense.